Akurasinya velocimetry, ini ada komponen yang tidak bisa dipisahkan dengan USG kehamilan, itu wajib. Kita punya USG 2 dimensi, nanti kita punya spectral color dan ada power Doppler. Metodologinya kita mengukur sirkulasi janin yang normal dan kita melihat mekanisme redistribusi hipoksia pada kasus IUCR dan strategi manajemennya. Ini yang wajib biasa kita ukur, umbilical cord, arus darah, arteri umbilicus, dan cerebri media. Ada beberapa indeks yang mencerminkan cardiac cycle, ini satu cycle. Sistole dan diastole. Indeks kita boleh pakai macam-macam, tapi kuasailah masing-masing. Sistole, diastole ini ada, tapi terlalu sederhana. Biasa kita memakai yang umum resistant index, ada lagi pulsatility index. Tapi kalau saya dalam keseharian, saya tidak pakai SD. Ilmu yang diturunkan pertama kita pakai resistant index. Tapi begitu nyampe di Indonesia yang disebarkan sistole diastole index. Ya, kita makainya ini. Tolong nama-nama penemunya juga diketahui. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pulse law index, apa enggak tahu nama bahasa, nama orangnya benar enggak, bahasanya Perancis mestinya, Gosling. Dan systole diastole ratio, SD ratio. Ini yang paling sederhana, tapi kalau bisa kuasai yang ini, ya. Nanti ada tabelnya, enggak usah dihafal, pasang saja tempel di poliklinik masing-masing, ya. Growth restriction, kecil untuk masa kehamilan, terpengaruh oleh semua faktor-faktor ini. Ya, kita nggak bahas teorinya, ini hanya saja. Kemudian kondisi-kondisi dari plasenta itu teman-teman sudah harus tahu. Dia masuk kemana, kemudian kita mau periksa di mana. Ini semua aliran darahnya kita bisa lihat. Mulai dari aliran darah vessels, interstitial, umbilical cord, itu nanti kita bisa lihat sama-sama. Nah, ini sirkulasi fetal normal, ya. Mungkin videonya tuh nggak dibagiin, jadi kalau mau di videoin pakai HP silakan. Karena untuk mendapatkan kasusnya juga sampelnya sulit banget, ya. Ini kasus yang kita kumpulkan dari sampel-sampel harian, ya. Nah, sebelum terjadinya fetal hipoksia, dia mengalami kondisi asidosis. Biasanya kalau kita mau pakai pemeriksaan zaman dulu, kita pakai elektrode, itu yang paling tepat. CTG itu biasanya sudah telat. Kemudian membuat stimulasi pada aortic body, kemoreseptor, dan akhirnya terjadi redistribusi efek. Apa yang pertama akan dihemat oleh tubuh si bayi? Teman-teman pasti sudah ngerti. Otak itu yang paling harus dihemat, karena kalau otak sampai kekurangan oksigen, ya sudah, cerebral palsy, lumpuh. Maka dia akan mengurangi aliran darah ke tubuh kita untuk menyimpan glikogen, makanya bayinya jadi kecil. Tapi kalau ini sudah tidak bisa lagi, ya sudah, game over. Maka ada istilah organ sparing effect. Apa sih yang organ, apa yang mau dihemat oleh bayi itu? Namanya sparing effect, brain sparing effect. Teman-teman pasti sudah mendengar. Aliran darah di otaknya diturunkan supaya terjadi vasodilatasi pada tingkat organ untuk meningkatkan aliran darah. Dua prinsipnya sebelum jadi preeklamsi, itu juga bisa, maternal dan fetus. Ini slide-nya sudah ada dari tahun zaman pertama kali saya belajar. Ini kalau nggak salah dibuat sama Prof. Kurniak dulu, guru saya. Beliau udah pensiun. Ini sudah tahun 90-an atau tahun 80-an nih, tahun 90-an, 86, 87. Sebelum terjadinya faktor macam-macam ini, teman-teman sudah tahu, turun berat dulu, terjadi redistribusi, bayinya menciut, terjadilah abnormal venous. Kalau sudah sampai seperti ini, umbilical arterinya dia meningkat, amniofluidnya turun, oligohydramnion sudah selesai. Kapan kita mau ambil? Potong di sini. Jangan sampai sudah ujung sini. Bayi yang keluar sudah akan hipoksia berat, cerebral palsy. Apa yang mau kita tunggu? Nah, kita bisa mengukur dari uterine Doppler, fetal Doppler, atau fetal growth. Preeklamsi kemarin sudah dijelaskan oleh Dr. Adri, saya coba mengulang saja. Berhubungan dengan kualitas dari arus darah, respons sebagai bagaimana perkembangan plasenta. Dalam kondisi hipoksemia,
penurunan plasenta perfusi ini terjadi dan masuk ke dalam arterial blood flow, oksigennya jadi rendah. Kita ada BIMOD, mengukur biometri, teman-teman jangan salah ya. Kita bilang bayinya redistribusi, ternyata bayinya gede. Pengukuran biometri ini sudah di level dasar, jangan sampai keliru. Tapi kadang-kadang teman-teman ada yang menghemat gambarnya sampai dibikin bagi 4, kecil. Jangan. Semakin kita bisa satu gambar, apalagi kalau kita kecurigaan, cocokkan dengan cerebellum, kita nggak ngulas lagi, sudah harus tahu persentil berapa bayi itu. Baru kita lanjut ke color Doppler untuk melihat patofisiologinya. Jadi color Doppler ini mengidentifikasi mana sih bayi-bayi yang kecurigaannya akan menjadi bayi IPFD. Ya, sebelum terjadi kronik hipoksia, kita potong dulu pada kondisi akut hipoksia. Nah, pembuluh darah apa yang mau kita lihat? Kalau dari ibunya, Dr. Adri kemarin bilang arteri uterine. Kalau dari placental side, umbilical artery. Tapi ada yang lain toh, macam-macam, ada middle cerebral artery, ada arteri dari renalis, ada aorta, macam-macam. Jadi tidak cuma 2 arteri itu, seluruh tubuh mau diukur bisa. Kita mau lihat preeklamsi, katanya mengukur arteri bagian orbita, bisa saja. Mau dipasang pakai proplagina, boleh, tapi ya tidak praktis lah. Masih ada cara yang lebih elegan ya, kita bisa pakai itu. Kemudian venous, ini sulit, karena begitu kita mengukur ductus venosus, itu udah stadium akhir. Kenapa? Ductus venosus itu yang shunting tadi ada gambarnya, nanti kita lihat ya. Jangan sampai kekurangan oksigen. Mau dihafal boleh, mau diingat boleh. Nggak banyak kok. Kita pakai RI ya, umbilical artery, rata-rata kurang dari 0,7 pada trimester awal. Middle cerebral artery, ini resistance indexnya 0,7 sampai 0,9. Uterine artery, nah ini 0,33 sampai 0,55. Mau pakai RI boleh, mau pakai PI boleh. Saya biasanya mau pakai RI karena dia fluktuatif ya. Kalau PI terlalu ini tidak fluktuatif. Oke, kita biasanya kalau mau melihat arteri uterine ini kita bisa di sekitar trimester kedua. Prinsipnya ini arteri iliaka, arteri uterina, dia menyilang. Kalau dulu isinya menyimpang, London Bridge namanya, menyimpang di atas sungai Thames ya. Nah seperti itu, menyilang. Ya, ini arteri iliaka, ini iliac vein. Oke, sekedar demo, cari fossa iliaka sebelah kanan atau sebelah kiri. Ukur di 2 sisi. Ini arteri iliaka, ini vena iliaka. Kalau kita cari arteri iliaka, karakteristiknya seperti ini. Arusnya ada protodiastolnya tinggi ini, ya. Karena dia sampai reverse. Kenapa bisa timbul protodiastole? Karena dia ada flapnya. Nah, kita punya teori tropoblastic invasion. Minggu ke-7 selesai minggu 14. 20 minggu arus darahnya sudah harus mengikuti arus darah arteri uterina yang sudah melebar seperti ini. Jangan sampai nanti arus darahnya mirip arteri iliaka, reverse, itu tinggi sekali, nggak ada yang ngalir, bayinya nggak mau tumbuh, preeklamsi. Ini arteri uterin yang normal ya. Ingat, jangan sampai lupa, ini uterine arteri. Berapa indeksnya tadi, RI-nya kira-kira? 0, di bawah 0,7, 0,5, 0,7 ya, di master itu. Lanjut. Oke, ini yang agak modern gambarnya. Tapi apapun, mau alat USG-nya apapun, yang penting otak kita dijalankan. Jangan tergantung alat. Ya, dan juga banyak sekali orang bilang, oh itu 3 dimensi bu, 4 dimensi bu, ada 3 dimensi serasa feto maternal. Banyak iklannya seperti itu. Enggak. Yang penting kita bisa mengukur. Arteri iliaka, arteri umbilicus. Ini kalau kita nyalakan dengan power Doppler, kita bisa lihat cabang-cabangnya. Ya, hilang mas. Nah, ini yang namanya diastolic nodes, arus protodiastolik. Begitu kita temu nodes, ini artinya invasi tromboblasnya terlambat. Kok bisa terlambat? Pembuluh darahnya jadi kaku. Kenapa? Darahnya mungkin kental.
telusuri autoimun, telusuri segala macam antikoagulannya. Karena ini menjadi prediktor untuk preeklamsia, ya. Kapan notes ini harus hilang? Ada yang pernah baca, teman-teman? Di bawah minggu berapa? Di bawah minggu berapa ini harus hilang? Tidak boleh sampai minggu 20. Ini sudah harus hilang. Jadi ada, ingat, harus namanya protodiastolik, notching. Dok, notchingnya kok ada, tensinya ibu ada, preeklamsi, kolesterolnya tinggi. Di terapi sejak awal. Yang kanan yang sini, ini yang kiri. Yang ini yang normal. Ini yang tidak normal. Ada notching. Ya, tolong dihafalkan. Mulai dari sekarang setiap pemeriksaan lakukan pemeriksaan Doppler. Fossa iliaca kanan kiri, bandingkan arus darah yang lebih rendah akan berada pada sisi arteri uterina dekat placental site. Karena dia langsung membukanya lebih bagus, tromboblasnya masuk invasis itu. Maka akan lebih rendah di sana. Nah, diagnosis notching ini harus kita lihat. Hati-hati kalau signifikannya, kalau ini permanen. Sampai minggu 20 masih ada, teman-teman harus hati-hati. 20 lewat, karena kita patokan 20 minggu, preeklamsi muncul. Ya. Nah ini, invasi tromboblas. Ini teori zaman-zaman kita pendidikan Opjin dulu ya, masuk ke dalam. Oke, normal pada trimester pertama. Saya sering dapat teman-teman yang mungkin ahli bayi tabung atau infertilitas, mereka memberikan terapi antikoagulan, kasih enoxaparin, kasih heparin. Alasannya tanpa mengukur arteri uterina. Tapi ada juga yang menyatakan, Bu, aliran darahnya tinggi lah, ya memang trimester pertama pasti tinggi. Maka kita patokannya sebelum di bawah 20 minggu, jangan sekali-sekali menterapi tanpa ada sebab. Pikirkan dulu teorinya dikuasai, ya. Kemudian second trimester dia mulai rendah, naik nih diastolnya. Masuk ke trimester 3 makin naik. Jadi sistol diastol rasionya makin rendah atau RI-nya makin rendah. Ini kalau mau lihat PI-nya, ya, tempel di ruang teman-teman praktek. Terus dia berevolusi selama kehamilan, mulai dari yang tadi tinggi, turun terus, patokannya 20 minggu, ya. Tadi indeksnya harus sekitar berapa tadi, di bawah 0,7 ya. Ini indeksnya tadi kita bisa pilih. Nah, ini yang normal. Trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Ya, ingat gambarnya. Kemudian kalau abnormal, sudah dari awal kok rendah, makin tinggi, reverse. Ingat kalau reverse ini mendekati arteri iliaca. Jangan keliru, dikiranya kita nangkep arteri iliaca, ternyata itu uterina, habis bayinya. Lanjut. Oke, yuk kita belajar mulai dari arteri. Ingat, jadi arteri tidak cuma arteri umbilikus, ada fetal aorta, ada middle cerebral artery. Ini kita bisa ambil semua satu-satu. Ini arteri umbilikus, tahun 77 dimulai. Nah, kita biasa mencarinya yang free loop, measurement method, tidak penting. Yang penting kita bisa mengukur. Mau pakai SD rasio boleh, mau pakai RI boleh, mau pakai PI boleh. Saya biasa mengajarkan memakai RI. Ya, saya menentang yang memakai SD. Dari awal saya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru saya pakai RI. Karena beliau yang mengatakan pertama kali, ya. Ini kalau kita mau pakai PI. Nah, landai. Jadi tidak terlalu membedakan. Tapi kalau kita nanti memakai RI, lah ini beda. Dok, kok RI-nya tinggi sekali? Nanti kita lihat ya, seperti ini. Sistol, diastol, mau pakai SD boleh, RI boleh, PI boleh. Ya, tidak usah dihafalkan tapi ditempel. Praktekkan, ukurlah tiap hari. Sekarang saya banyak mengulas di YouTube. Pasien-pasien tambah pintar. Teman-teman harus lebih pintar. Jangan kalah dari pasien. Dok, aliran darah anak saya biasa. Ngapain ibu mau tahu? Loh, dok, biasanya kalau periksa kan mengukur aliran darah, dok. Ada tali pusatnya terpilin nggak, dok? Ngapain mau tahu, Bu? Yang penting semuanya normal. 2 minggu kemudian fetal demise. Lanjut. Ini bagaimana kita melihat abnormal resistance. Mulai dari normal, mulai dari absen, terus apa namanya arus ini?
reverse and diastolic, absent reverse and diastolic, arrest flow. Kalau teman-teman sudah menemui arus darah seperti ini, mau ditunggu berapa lama? 2 minggu lagi. Temukan ini, kalau itu minggunya sudah cukup, di atas 29 minggu terminasi. Kalau tidak, nggak nyampe seminggu, mati. Kalau yang sudah absen aja hati-hati, apalagi mau sampai absen reverse. Nah. Banyakkan video jadi beban memorinya lumayan berat. Nah, ini yang normal menuju ke arah hipoksia, absen dulu sebelum reverse. Jangan kelewatan. Nggak mungkin ini terjadi terbelum ini ya. Urutannya seperti itu. Kalau seperti ini sudah seperti kita dicekik, nggak ada yang mengalir sama sekali. Alirannya balik ke ibunya semua. Ibunya langsung preeklamsi. Ini aliran darah aorta. Saya nggak pernah ngukur sih. Ini hanya untuk demo. Kalau kita mau ukur aorta ya. Ada aliran darahnya. Nah, ini ada kepalanya siapa ya? Nah, maaf. Nah ini kalau untuk aorta boleh teman-teman untuk sekedar just to know, tapi ini tidak terlalu penting ya untuk kita pakai. Ya, ini indeksnya. Kita bisa mengukur aorta. Terus ada pembuluh darah yang lain. Nah, ini aorta masih sama, ya. Juga bisa mulai dari end diastolic atau reverse itu juga bisa. Pada aorta bisa. Kemudian, nah ini yang paling penting. Kalau dalam keseharian teman-teman mengukur middle cerebral artery tidak? Mulai dari sekarang biasakan komparasi. Namanya cerebroplacental index. Ini cerebral dibagi MCA dibagi arteri umbilikus. Makanya kalau pakai SD ratio nggak bisa. Tapi kalau PI bisa, maka yang paling sensitif adalah RI. RI-nya MCA dibagi dengan RI-nya middle cerebral artery. Nilainya harus lebih dari 1. Titik pengambilannya, cari dulu basis kranium. Namanya apa ini? Basis kranium, pembuluh darahnya di sekitar ini namanya circle of Willis. Ambillah middle cerebral artery. Ambil yang paling bagian distal, jangan ambil yang proximal. Bagian paling distal, karena itu yang kita mau cari untuk redistribusinya, ya. Nah, ini PI, velocimetry, karena kalau velocimetry dipakainya untuk mengukur anemia bayi ya, kita nggak bahas di sini. Oke, brain sparing effect. Ini yang cerebimedia, normal, arus darahnya harus tinggi. Biasanya di antara, kalau kita pakai RI di atas 0,8 sampai 1. Kalau sudah sampai arteri cerebriumnya terus kemudian jeblok pembuluh darahnya ini, hati-hati, ini sudah brain sparing effect, resiko fatal death. Dan kalau sudah seperti ini, hati-hati, cerebral palsy, kasihan bayinya. Dan itu kita baru tahu 5 tahun kemudian setelah dia lahir, ya kasihan. Arrest flow, 98% fetus ini sudah asfiksia berat. Dan ini sudah indikasi untuk intervensi. Kalau ini yang sudah umbilical artery reverse, kemudian middle cerebral artery decrease resistance, indikasi sudah terminasi. Ini nggak nyampe 2 minggu, ya percaya deh, 2 minggu nggak nyampe. Terus, ya, oh ini sekedar gambar saja. Redistribusi dari organ otak, ya ini sudah tadi yang kita jelaskan. Oke, pembuluh darah yang lain, nah ini kasus omfalokel. Kita bisa nyari femoral artery, iliac artery, atau kita mau cari arteri splenikus boleh, arteri hepatis boleh, tapi tidak terlalu penting lah. Ini arteri hepatis ini, ya jarang saya pakai, nggak pernah malah. Ini hanya untuk kita demo, saya carikan kasusnya. Jadi ini urutan-urutannya sebelum kita terjadi perubahan. Nah sekarang kita pindah ke vena. Vena juga penting, ya. Urutan-urutannya placenta, umbilical vena, ductus venosus, inferior vena cava. Nah, 50% ke liver, 50% ke ductus venosus. Ini ductus venosus. Arus darahnya trifasik, ada gelombang A, ada gelombang E, ejection, ya, A wave namanya. Nah, ini seperti kalau ini menuju ke arteri vena inferior vena cava, bentuknya seperti ini, ya.
Tapi kalau ductus venosus seperti ini. Nah ini, kenapa kita harus mengukur ductus venosus? Ini aliran darah dengan oksigenasi paling tinggi. Kalau sudah sampai ductus venosus, hancur, bayi mati. Makanya sebelum kita ngukur ini, kita ngukur yang paling mudah. Ini sulit banget, apalagi kalau trimester ketiga. Jarang kita bisa dapat, ya. Itu kan setting alatnya harus, PRF-nya harus kita setting, terus kecepatannya harus kita ukur. Ini biasanya trimester kedua. Nah, kita masih bisa ini mengukur ductus venosus di sini. Nah ini, ya, ini ductus venosus. Terus ini gambarnya trifasik. Ada ventricular systole, ada early systole, ada arterial contraction. Dihafalkan bentuknya, ya. Lanjut. Ini arus darah ductus venosus. Kaya akan oksigen, ya. Ini. Jangan sampai dia sampai absen. Apalagi reverse. Kalau reverse biasanya di trimester pertama, itu indikasi seperti Down syndrome. Ya. Ini ductus venosus, kemudian ini juga ductus venosus. Nah ini reverse A wave. Udah kalau teman-teman temukan ini, bayinya nggak nyampe seminggu, ya ini sudah bahaya sekali. Itu saja arteri umbilicus dan cerebri arterinya pasti sudah sangat jelek, ya. Oke, perbedaannya ini yang normal, ini yang abnormal, menunjukkan arterial contraction, ya reverse flow. Tadi sudah kita tunjukkan, lebih mudah digambar. Nah, kita lanjut ke umbilical vein. Jadi kalau teman-teman mengukur arteri umbilicus, di bawahnya kita biasanya dapat 2 gelombang. Saya selalu ambil kalipernya kita perbesar supaya dapat umbilical vein. Umbilical vein sifatnya lurus saja. Dia mencerminkan myocardial function. Jangan sampai umbilical vein-nya berdenyut. Kalau umbilical vein sampai berdenyut, itu bayinya sudah bahaya. Nah, seperti ini. Lurus saja, makanya kita ambil kalipernya agak gede supaya bisa dapat 2 gelombang, satu arteri, satu umbilicus. Sekedar kita ingat, kalau arteri umbilicus itu membawa oksigen apa karbon dioksida? Karbon dioksida, jangan kebalik, satu salnya pembuluh darah kita. Nah kalau vena umbilicus dia membawa oksigen, ya jangan terbalik. Oke, nah ini absen apa? Absen diastolik pada arteri umbilicus. Perhatikan venanya berdenyut. Begitu vena berdenyut, sebentar lagi bayi udah siap-siap game over. Ya, ini gambar kuno, tapi masih oke lah, gambar sendiri. Ada 2 arteri uterina, cabangnya 8 arteri aquata, kira-kira ada 200 radial spiral arteri. Ya. Nah ini USG yang model-model zaman sekarang deh. Kita melihat tadi cabangnya arteri spiralis, kemudian cabang arteri radialis, ya. Ini mulai nanti intervilusnya juga kita bisa ukur. Nah ini sekedar perbandingan spiral arteri dari usia-usia minggu ke-7 sampai minggu ke-40. Ya, ini arteri spiralis. Ini kalau intervillous space, ini indeksnya. Nggak usah dihafal, ini jarang saya pakai. Saya biasa pakainya kalau sudah di umbilical arteri. Masalahnya kalau lain-lainnya semua normal, kita sampai ke sini. Itu pun kadang-kadang kita nggak bisa jawab, ya. Intervillous blood flow, arterial like signal. Terus ada lagi yang intervillous blood flow, venous like signal. Ya. Jadi banyak sekali macam-macam Doppler yang mau kita pakai. Ini jarang saya pakai. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, teman-teman harus tahu invasi tropoblast kenapa dipakai patokan 20 minggu. Karena kalau invasinya jelek seperti ini, terjadilah preeklamsi. Dia nggak mau melebar ini, ya spiral arterinya. Nah ini resisten indeksnya pada arteri spiralis, perbedaan antara preeklamsi dan normal. Ini pada arteri intervillous space, ya, tidak kita bahas deh. Ini penelitian yang pernah saya lakukan dulu, waktu dulu saya pulang Indonesia untuk mengadaptasikan sebagai konsultan feto maternal. Saya dulu lulusan luar, sepertinya baru seumur itu baru saya yang diberikan kesempatan adaptasi di Indonesia oleh himpunan feto. Dan itu perjuangan berat, bukan perjuangan yang ringan. Nah, kemudian kita membuat penelitian kembali. Kita juga bersama teman-teman di Semarang. Dulu saya di FK Undip untuk adaptasi fetonya. Tahun 2006 saya pulang Indonesia, ini tahun 2014 saya adaptasi feto setelah 8 tahun pulang. Ini perbedaan antara indeks vaskularnya. Mulai dari trimester pertama sampai trimester akhir, gimana kita lakukan? Kita biopsi. Teman-teman bidik plasenta,
terus tembak, ambil biopsinya, kita lihat bagaimana arus darah Dopplernya. Nah seperti ini alat USG Voluson mulai dari S6 ada kok ya, P8 juga ada, P6 juga ada, tapi tergantung mau kita pakai untuk mengukur apa tidak ya. Kita ambil plasenta, nyalakan Doppler, terus kita bidik. Nah nanti kita tembak, namanya vascular flow index, ada flow index ya. Nah kita bisa ukur, kita ambil biopsinya. Nah seperti ini, ada beberapa pengukuran. Nah kita ambil rotasi. Nah ini jadi kita ambil sampel volume plasenta ya, cukup membuang waktu, makanya saya biasa save, mainkan di laptop ya. Cuma kalau nilai praktisnya tidak ada, ini hanya untuk kita publikasi jurnal ya. Begitu kita udah dapat sampel volumenya semua sama, nyalakan, otomatis mesin yang ngukur kok, indeks-indeksnya keluar seperti ini ya. Di sini keluar indeks vascular flow index, terus macam-macam. Nah kalau ini begitu sudah saya save, pindahkan aja di laptop yang ngukur sendiri, nggak usah pusing. Ini kita main di laptop sendiri kok ya. Ini plasenta ya, programnya juga bisa kita unduh di laptop, FortiView namanya ya. Ini terus nanti kita ukur ini vascular flow. Nah ini yang normal terlihat banyak sekali pembuluh darahnya, begitu preeklamsia menurun jumlah pembuluh darahnya. Nah ini kalau kita pakai Doppler, mulai dari plasenta, cabang primer, cabang sekunder, arteri umbilikalis, vena. Tuh. Ini cabang-cabangnya, arteri umbilikalis, cabang primer, cabang sekunder, cabang tersier, respiralis, arteri uterina. Ya. Hasilnya ini bisa teman-teman ambil dari kesimpulan. Semua indeks vaskularisasi memiliki hubungan signifikan dalam usia kehamilan. Kalau pada pasien preeklamsi berat, biasanya dia indeksnya turun semua. Ya, kita pakai metode biopsi. Nah sekarang manajemen strategisnya, biasanya Doppler itu tidak ada efek sebelum 26-32 minggu. Dok sebelumnya nggak ada apa-apa dok, begitu datang 2 minggu lagi masuk 32 minggu, loh kok bayinya kecil, pertumbuhannya jelek ya. Nah ini fetal surveillance, kita bisa pakai CTG, bisa pakai non stress test, bisa pakai Doppler, kita pakai Doppler ya. Karena kalau kita pakai CTG sudah telat. Nah ini indeks-indeksnya. Kalau untuk melihat uteroplasenta kita pakai uterine artery, umbilical artery. Kalau melihat fetal arterial circulation kita pakai redistribusi dari brain sparing. Kalau mau lihat fetal venous circulation kita lihat derajat asidemianya. Nah, ketika 50% plasenta tak berfungsi, dia sudah mild hipoksia, umbilical artery dulu. 70% plasenta jelek, moderate hipoksia, kompensasi sudah redistribusi di brain sparing, otak. 90% plasenta hancur, sudah severe hypexia, biasanya ductus venosusnya hancur. Ya, apa yang kita tunggu? Bagaimana kita menjudge derajat hipoksia? Kita pakai cut off-nya. Nah, kompensasi redistribusi. Kalau sudah ada oksigenasi ke otak, miokardium, beta adena, kemudian penurunan pada ginjal, liver, titik nadir ini tinggal 2 minggu lagi sebelum fetal demise, IUFD. Jangan lupa, tadi yang gambar yang masa lalu itu, nah ini, kita cuma punya waktu 2 minggu kalau sudah abnormal arteri, 2 minggu. Kalau sudah abnormal ductus venosus 1 hari, dok, CTG-nya kok masih ada berdetak? Jangan pakai CTG itu sudah kronik fasenya. Itu lagi-lagi kita mau biophysical profile, sudah telat. Kita pakai ini. Jangan mundur ke belakang sekian puluh tahun lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak semuanya pakai CTG, itu sudah fase kronik kalau kita temukan CTG yang sudah jelek. 2 minggu itu sudah kita telat, sebelumnya sudah pasti jelek semua. Ya, jadi kalau teman-teman sudah menemukan CTG yang jelek, non reassuring, itu 2 minggu kita sudah telat. Jadi pakailah Doppler. Nah, prediktor terbaik hipoksia janin adalah PI, RI dari MCA. Biophysical profile ini terbatas, menilai kesejahteraan janin sebelum 32 minggu.
Dekat-dekat 32 minggu, ingat pakailah USG yang ada Dopplernya, ya. USG Doppler dalam prediksi kewajaran lebih cepat daripada biophysical profile. Boleh saja pakai biophysical profile, tapi maaf, itu udah ilmu zaman dulu. Kita pakainya sudah kelamaan dong. Itu sudah ilmu dari tahun 80-an. Ya 10/10, telat. Kenapa dia nggak pakai Doppler? Nah, bagaimana kita melihat derajat asidemia? Boleh pakai PI di cerebral artery ductus venosus. Nah, kita lihat penilaian USG Doppler arteri umbilikus setelah menjadi standar perawatan. Nah, ini sebentar, maaf ini kayaknya ada yang kelewat. Nah, ada satu. Ini tanggal 19 April sebelum saya berangkat ke Palembang. Saya dapat pasien ini. Bukan pasien saya, sejawat tapi di satu rumah sakit. Untungnya dia mengukur Doppler, minggunya 32. Ini apa? Absen ini non reverse. Absen and diastolic. Nah, kok nggak bisa jalan ya? Nah, tadi ini kemarin di mana ya? Malah. Ya. Ini kita ukur Dopplernya. Ini kasus kita sudah dekat-dekat yang akhir. Teman-teman ukur arus darahnya. Ini reverse and diastolic. Judulnya hypercoiling. Nah, saya cari semua penyebabnya. Teman sejawat menyatakan, dok sebelumnya nggak ada apa-apa dok, ingat 32 minggu. Yakin nggak ada apa-apa? Iya dok. Terus bayinya kenapa? Kecil. Terus lihat oligohydramnion, kita pakai single pocket, nggak nyampe 2,5. Kamu sudah ukur cerebral medianya? Sudah dok, brain sparing. Aduh, mulai kapan itu? Ini kasusnya nyata, kita dapat semuanya. Coba ya ukur. Aduh, ini sudah brain sparing effect, dia sudah low. Berapa ini indeksnya? 0,7, harusnya di atas 0,8 sampai 1. Ini sudah brain sparing effect. Cerebral parietal indexnya, ininya ada, MCA-nya ada. Kita bandingkan dengan absen 0. Semua bilangannya dibagi 0, tak terhingga tingginya. Yuk coba cari tali pusatnya, kenapa kok masih ngalirkan darah? Apakah ada simpul ataukah ada true knot? Simpul dengan true knot sama ya. Nah terus kita ukur. Coba yuk jarak ini satu ini berapa senti nih? 2,08. Kenapa di jarak 2,68 ada sampai 3 kali coiling? Ada pernah memperhatikan enggak tali pusat seperti kabel telepon? Jangan ditunggu. Aduh sebentar Pak. Satu kabel telepon itu berapa coiling? 1 sentinya atau 2 sentinya. Dalam 3 senti mungkin berkoil-koil. Itu ada namanya indeks coiling tali pusat. Nilainya 1 dibagi berapa coiling. Atau kita ukur berapa sentimeter. Ambillah mau 6 cm, coilingnya dibagi berapa sentimeter itu. Jadi kita pakai indeksnya 1 dibandingkan berapa coil. Coiling indeks normal itu antara 0,13 sampai 0,58. Pada kasus ini, kenapa kita kepikir mau coiling? Karena saya lihat teman yang meriksa murid saya dulu. Yakin saya meriksanya pasti benar. Kenapa coiling indeksnya? Terus kita lihat ada masalah.
Coba lihat di tali pusatnya. Dari jarak sekitar 3 cm ini ada 4 coiling. Set, 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 set. Jangan sampai begitu dilahirkan, aduh bu, maaf bu, ini ada tali pusatnya melintir, telat. Bayinya sudah IUFD baru kita tahu. Teman-teman harus bisa tahu dalam kandungan. Gak usah pakai 3 dimensi yang aneh-aneh, pakai saja Doppler, dinyalakan tadi yang ngeliat itu, diukur dong jaraknya, set sampai sini, dari inner to outer, dari inner to outer, jaraknya berapa senti? Dapat 3 cm. Berapa coiling? 1, 2, 3, 4 dibagi. Ingat nilai indeksnya 0,13 sampai 0,58, 2,3, 2,1, ada 3. Nilai indeksnya ini sekitar 0,66. Terus saya bilang sama teman sejawat yang dulu murid saya, lahirkan juga hari ini. Kamu mau nunggu apa? Baca teorinya, kalau sudah sampai absen diastolik, sebenarnya sudah brain-sparing, jangan ditunggu. Ini bakal tidak akan bertahan. Lahir keluarnya 1,3, bayinya nangis cengar-cengar tanpa oksigen. Selamat sebelum saya berangkat. Ingat-ingat teman-teman, itu adalah kasus hipercoiling tali pusat. Oke, saya sudah sampai ujung. Nah, sampai pada ujungnya take home message. Penilaian USG Doppler artery umbilicus menjadi standar